Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriana Magfiratul Jannah dengan NIM 203220080 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Nah, di sini saya sedikit menjelaskan bagaimana cara membangun lembaga pendidikan Islam yang bermutu. Bagaimana sih cara membangun lembaga pendidikan Islam yang bermutu? Nah, pendidikan Islam merupakan upaya pembinaan dan pengembangan potensi manusia agar menjadi insan yang berkepribadian Muslim berdasarkan nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Dalam era modern, lembaga pendidikan Islam harus mampu menjawab tantangan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai fundamental. Oleh karena itu, pembangunan lembaga pendidikan Islam yang bermutu sangat penting untuk menghasilkan generasi yang unggul secara akademik dan spiritual. Nah, adapun langkah-langkah strategis dalam mengembangkan lembaga pendidikan Islam. Yang pertama yaitu landasan dan prinsip pendidikan Islam bermutu. Pendidikan Islam harus berlandaskan Al-Quran, hadis, dan akal sebagai dasar pengembangan kurikulum dan sistem pembelajaran. Prinsip pendidikan Islam yang holistik mencakup aspek spiritual, intelektual, emosional, dan sosial secara terpadu. Nah, yang kedua yaitu visi, misi, dan tujuan yang jelas. Lembaga harus memiliki visi dan misi yang mencerminkan tujuan pendidikan Islam, seperti membentuk insan bertakwa, berilmu, dan berakhlak mulia. Tujuan harus konkret dan terukur agar dapat dijadikan pedoman dalam pengelolaan lembaga. Nah, selanjutnya langkah yang ketiga yaitu pengembangan kurikulum yang relevan dan kontekstual. Kurikulum harus mengintegrasikan nilai-nilai tauhid dan ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Materi, metode, dan evaluasi pembelajaran harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Nah, langkah selanjutnya yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia. Guru dan tenaga pendidik harus memiliki kompetensi profesional dan spiritual yang tinggi, serta terus dikembangkan melalui pelatihan dan evaluasi berkelanjutan. Niat yang tulus dan konsistensi dalam beramal menjadi landasan utama dalam manajemen pendidikan Islam. Yang selanjutnya, sistem manajemen dan kepemimpinan yang profesional. Menerapkan sistem manajemen mutu yang terstruktur seperti siklus Plan, Do, Check, Act atau PDCA untuk menjamin keberlanjutan penjaminan mutu. Kepemimpinan harus mampu mengelola lembaga dengan prinsip Islam dan profesionalisme. Selanjutnya, pengelolaan sumber daya dan keuangan. Yang dimaksud pengelolaan sumber daya dan keuangan itu pengelolaan keuangan yang transparan dan efisien sangat penting untuk mendukung keberlangsungan lembaga, mencari sumber dana alternatif, dan melakukan promosi untuk meningkatkan daya tarik lembaga. Nah, langkah yang selanjutnya yaitu langkah ketujuh, membangun kerjasama dan jaringan. Maksudnya adalah menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga pendidikan lain untuk memperkuat posisi lembaga.
Adapun langkah yang terakhir yaitu pengembangan karakter dan lingkungan pendidikan yang kondusif. Maksudnya adalah fokus pada pembentukan karakter Islami yang kuat dan pengembangan prestasi akademik serta non-akademik siswa, menciptakan atmosfer belajar yang kondusif dan mendukung perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Nah, maka dapat saya simpulkan bahwa membangun lembaga pendidikan Islam bermutu memerlukan perencanaan yang matang, pengelolaan yang profesional, serta integrasi nilai-nilai Islam dalam seluruh aspek pendidikan. Dengan visi yang jelas, kurikulum yang relevan, sumber daya manusia yang kompeten, dan sistem manajemen yang baik, lembaga pendidikan Islam dapat menghasilkan generasi yang unggul dan karakter Islami. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.